Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Syafira Ramadini. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam definisi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Sebelumnya kita kenali terlebih dahulu pengertian dari partisipasi. Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa Latin yang yaitu pers, yang artinya bagian, sehingga dapat diartikan menjadi mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris dapat juga diartikan sebagai participate atau participation, yang berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sedangkan menurut Kunjoroningrat, masyarakat itu sendiri dimaknai sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat dan juga bersifat kontinu yang terkait oleh suatu identitas yang sama. Kemudian ada juga menurut Center, partisipasi merupakan feed forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus dapat diartikan bahwa masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai pada pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Pendapat tersebut tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, tetapi juga dapat menolak kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pendidikan dibuat dan diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami masyarakat. Karena masalah masyarakat harus dipecahkan, dalam pelaksanaan tersebut diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya adalah urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Jadi di sini dijelaskan kenapa sih partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan itu sangat urgent atau penting. Alasan partisipasi masyarakat itu penting karena kebijakan pendidikan ini sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan. Jadi kebijakan-kebijakan negara termasuk kebijakan pendidikan merupakan bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan negara. Karena negara ini menjunjung tinggi demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, dibuat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan itu sangat penting. Yang kedua, kebijakan pendidikan berfungsi untuk memecahkan masalah. Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Rakyat pasti lebih tahu mengenai masalah yang dihadapinya, bahkan tahu cara memecahkannya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sangat diperlukan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari objek pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh negara merupakan salah satu wujud dari implementasi kebijakan yang diformulasikan. Hal-hal yang dibangun tidak hanya masalah fisik dan mental, tetapi juga pembangunan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat termasuk bagian atau objek dari pembangunan itu sendiri. Yang keempat, masyarakat sebagai modal dasar pembangunan. Masyarakat yang dipandang sebagai modal dasar pembangunan jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka ini dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan negara termasuk kebijakan pendidikan merupakan manifestasi dari pemanfaatan dan penyalahgunaan modal dasar pembangunan. Kebijakan yang selanjutnya, yang kelima, kebijakan dianggap masyarakat sebagai miliknya.
Jadi, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahannya, tetapi juga dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijakan, masyarakat akan semakin besar sumbangannya dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikannya. Jadi dapat disimpulkan, partisipasi masyarakat bagi program atau kebijakan pendidikan berada pada posisi yang sangat penting atau posisi yang strategis, karena pada dasarnya masyarakat merupakan pemangku kepentingan atau stakeholders pendidikan yang paling utama. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kebijakan pendidikan, masyarakat harus mendapatkan kesempatan dan tempat dalam pelaksanaan pendidikan. Masyarakat harus memiliki peran dalam pendidikan mulai dari perumusan program, pelaksanaan hingga evaluasi. Kemudian batasan partisipasi masyarakat. Secara luas, partisipasi dapat diartikan sebagai demokratisasi politik masyarakat yang menentukan tujuan, strategi, dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijakan atau pembangunan. Secara sempit, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan itu sendiri. Dan kemudian menurut saya, jadi saya ambil kesimpulan di sini, batasan partisipasi masyarakat di mana komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Yang selanjutnya, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan yaitu memposisikan masyarakat sebagai mitra pendidikan. Jadi di sini maksudnya partisipasi orang tua merupakan keterlibatan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini berupa gagasan, kritik, membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan. Partisipasi orang tua dan masyarakat sangat penting dalam pendidikan dan kemajuan sekolah, karena sekolah merupakan partner orang tua dalam mengantarkan cita-cita untuk membentuk pribadi peserta didik. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk galang partisipasi orang tua dan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Contohnya, melibatkan orang tua dan masyarakat secara proporsional dan profesional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Yang kedua, menjalin komunikasi secara intensif. Itu tadi. Kemudian yang kedua, mendorong guru untuk memberdayakan masyarakat. Jadi di sini mendorong guru untuk mendayagunakan orang tua sebagai sumber belajar dan menunjang keberhasilan peserta didik. Menurut Mulyasa, ada beberapa upaya yang dapat untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu menetapkan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mau berpartisipasi, menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi, kemudian melakukan persuasi bahwa keikutsertaan masyarakat akan menguntungkan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang selanjutnya, menghimbau masyarakat dalam berbagai kegiatan. Terus menghubungkan masyarakat dengan layanan sekolah, menggunakan tokoh masyarakat yang memiliki khalayak banyak untuk ikut serta dalam kegiatan, menghubungkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah madrasah dengan kepentingan mereka. Yang terakhir, menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah untuk mewujudkan aspirasinya. Yang ketiga, yaitu di sini ada juga upaya untuk menghindari keengganan masyarakat untuk berpartisipasi ya. Dapat disimpulkan bahwa yang ketiga ada upaya untuk menghindari keengganan masyarakat
Pada hakikatnya, sebagai proses komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus, dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Akhirnya, partisipasi masyarakat bagi keberhasilan kebijakan pendidikan menduduki posisi yang strategis karena masyarakat pada dasarnya merupakan stakeholders pendidikan yang paling utama. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa otonomi pendidikan pada dasarnya memungkinkan terciptanya keyakinan bahwa pendidikan itu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dan fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat dan sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Dan juga lembaga-lembaga masyarakat yang mempunyai peranan edukatif yang sangat besar adalah kelompok sebaya, organisasi seperti kepemudaan, keagamaan, sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, dan media massa. Dan juga perlu disadari bahwa sebagai bagian dari masyarakat, kita hendaklah lebih meningkatkan partisipasi dan kepedulian terhadap pendidikan yang ada di lingkungan sosial atau lingkungan tempat kita, sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.